Miliarder ini secara tidak sengaja menabrakkan pesawatnya dan mencapai Gunung Kunlun di Tiongkok. Dan diselamatkan oleh biksu seni bela diri di gunung. Mereka tidak hanya melakukan sesi pelatihan yang keras terhadapnya, tapi juga diberikan kepadanya tangan besi yang telah lama hilang. Bertahun-tahun telah berlalu. Dia akhirnya kembali ke rumah dengan pakaiannya yang berantakan. Lihatlah gedung tinggi di depan Anda. Dia memberitahu orang yang lewat bahwa ini adalah gedung keluarganya. Orang-orang yang lewat mengungkapkan rasa jijiknya. Katakan padanya, jika itu benar, maka kamu harus menjual bangunan itu untuk membeli sepasang sepatu untuk dirimu sendiri. Setelah memasuki gedung, saya ingin mencari bos saya untuk mendiskusikan kepulangan saya. Namun di luar dugaan, ia langsung diusir oleh petugas keamanan. Namun mereka tidak tahu bahwa mereka telah belajar seni bela diri selama berada di Tiongkok. Sangat ringan, hanya beberapa langkah untuk menghadapi penjaga keamanan. Pada saat yang sama simpan mereka di luar pintu. Setelah bergegas langsung menuju ruangan CEO, menemukan bahwa orang di dalam bukanlah seorang kenalan. Dan orang yang perlu dia temukan adalah ayah dari sepupu di depannya. Kata sepupu yang berdiri di sampingnya. Ayahnya meninggal karena kanker 12 tahun yang lalu. Dia dengan cepat mengungkapkan identitasnya. Memastikan bahwa dia adalah Jani. Sepupunya memberitahunya lagi. 15 tahun yang lalu Jani meninggal dalam kecelakaan pesawat. Saat ini, staf keamanan dari bawah mengejar ke sini. Mereka mengeluarkan Jani dari perusahaan yang menurut mereka bukan miliknya. Dengan enggan, dia pergi ke villa tempat dia tinggal sebelumnya. Kunci yang disembunyikan di rak pintu tidak dapat membuka kunci pintu. Tapi lompat perlahan dan panjat tembok dengan tangan kosong. Langsung melewati tembok dan masuk ke villa. Melihat foto di depanku. Mengetahui bahwa tempat ini telah menjadi rumah sepupunya, Joy Michum. Keesokan harinya dia menghentikan Joy di depan pintu. Sangat ingin membuktikan bahwa aku adalah sahabatnya sejak kecil. Dia menceritakan kisah serangga sejak dia masih kecil. Tapi Joy bilang informasi ini bisa didapat secara online. Dia kemudian berencana melapor ke polisi untuk menangkapnya. Tapi pada saat ini, sopir Joy melaju. Jani sama sekali tidak ingin menimbulkan masalah. Jadi saya mundur dan bersiap untuk pergi dari sini. Melihat Jani sama sekali tidak terluka. Hal ini membuat Joy sangat terkejut. Selanjutnya pergi ke taman untuk berlatih Tai Chi. Seorang gadis yang lewat tiba-tiba mengira dia adalah seorang pengemis. Lemparkan dia beberapa koin. Jani melihat ini dan segera mengejarnya. Katakan padanya dia bukan pengemis. Pada saat yang sama dia melihat gadis ini membagikan brosur. Lihat nama yang tertulis di sana. Dia berspekulasi bahwa ini adalah seorang gadis Tionghoa. Saya hanya ingin mencari pekerjaan. Namun gadis itu dengan sopan menolaknya. Alasannya karena bahasa Mandarinnya terlalu sulit untuk dipahami. Di tempat lain, Joy bercerita kepada Watch tentang pertemuannya dengan Jani pagi ini di pintu depan. Pada saat yang sama, saya pikir orang ini bisa jadi adalah Jani. Tapi Watch menganggap ini adalah lelucon dari pesaing. Sebab kini mereka bersiap memperluas pasarnya hingga ke China. Jika memang ada pemegang saham utama yang memegang 51% saham yang muncul, maka itu akan merugikan rencana pembelian mereka. Sore harinya Watch berencana untuk pulang. Namun tiba-tiba seorang tamu tak diundang datang dan bergegas masuk ke dalam mobil. Katanya dia hanya ingin duduk dan berbicara dengan tenang tentang hilangnya orang tuanya. Tapi Watt mengeluarkan pistolnya dan mengarahkannya tepat ke kepalanya. Melihat itu, Jani menghentikan mobilnya. Hanya dengan satu gerakan, dia mampu merebut pistol itu ke tangannya. Dia bertanya perhatikan apa yang terjadi selama ini. Tonton bercerita bahwa 15 tahun yang lalu seluruh keluarganya mengalami kecelakaan pesawat. Semuanya tidak diketahui. Mendengar kata-kata tersebut, pikiranku tiba-tiba kehilangan kendali. Injak pedal akselerator dengan keras hingga membuat mobil berakselerasi. Tepat pada saat itu mobil hendak menabrak tembok. Ia segera memutar setir agar mobilnya tidak tertabrak secara langsung. Saya minta maaf. Aku tidak bermaksud.
Ini belum berakhir. Setelah berangkat dari sana, dia pergi ke dojo gadis Cina itu. Pagi untuk melamar kerja. Begitu dia masuk, dia ingin menantang tuannya yang paling kuat. Tapi yang berdiri di depannya adalah orang yang paling berkuasa di sini. Dia bertanya di mana belajar seni bela diri. Kunlun. Dia belum pernah mendengar tentang tempat ini. Jadi dia segera pergi. Namun, sebelum dia pergi, dia melemparkan sepasang sepatu kepadanya. Janira pergi ke pinggir jalan untuk duduk dan memakai sepatu. Dari jauh, seorang pria mendekat dan menyerangnya. Namun, dia dengan lembut menendang senjatanya. Choni ada di atas ketika dia melihat pemandangan ini. Saya merasa orang ini tidak sederhana. Saat ini, dari jauh, seorang pria berpakaian hitam bersenjata datang mengejarnya. Jani harus memilih kabur dari sini. Dia sudah berlatih terbang, sehingga dia bisa dengan mudah melewati tembok tinggi. Selanjutnya dia berlari bergabung dengan kerumunan di area rumah. Setelah dia dengan mudahnya mengambil topeng Sun Wukong dan menaruhnya di wajahnya. Lalu dia melompat dari lantai 2 ke tanah. Selanjutnya dia datang di depan pria berkulit hitam dengan indeks seni bela diri tertinggi. Sebuah ayunan mendorongnya menuruni tangga. Jani tekan dia ke tanah. Menanyakan siapa yang mengirimnya ke sini. Tonton Min Jung. Jani setelah mengetahui kebenarannya, suasana hatinya menjadi sangat rumit. Dia tidak percaya sepupunya akan memperlakukannya seperti itu. Maka keesokan harinya dia pergi mencari Joy untuk meminta bantuan. Inilah satu-satunya orang yang dia percayai di dunia ini. Dan kali ini sikap Joy menjadi sangat ramah. Bahkan dengan penuh dedikasi menyiapkan secangkir kopi panas untuk Jani. Dan kemudian setelah secangkir kopi turun ke perutku, segera mengalami koma. Tunggu sampai dia bangun lagi. Kemudian dia mendapati dirinya terbaring di tempat tidur di rumah sakit jiwa. Di dalam rumah sakit jiwa, pria botak ini bertemu dengan miliarder yang baru tiba. Pada saat yang sama, minta dia untuk meminta maaf. Mengapa? Karena kamu masih hidup. Pria botak itu baru saja hendak menyerang ketika dia melakukan serangan balik. Namun hal ini jelas belum dilakukan. Sore harinya, dokter membawa satu set pakaian berkunci dan masuk ke kamarnya. Minta dia untuk mengenakan pakaian ini. Selanjutnya, tangannya diikat dan meninggalkan tempat ini. Dokter mendorongnya ke sel isolasi. Di dalamnya ada pria botak yang dia kalahkan pagi ini. Dan semua ini diatur oleh sepupu saya. Selanjutnya, orang-orang besar ini mulai meninju dan menendangnya. Sambil memegang tongkat kayu, dia terus-menerus memukulinya. Namun di permukaan, dia sabar. Tapi dia menahan napas dan memusatkan tangannya untuk membentuk kepalan. Pria besar itu menggunakan tongkat kayu untuk mengangkat dagunya. Tonton ditanya tentang kesehatan Anda. Hanya beberapa gerakan saja yang bisa mengalahkan semuanya. Melihat pukulan yang memancarkan cahaya kuning di tangannya, Jani tahu bahwa keberaniannya telah kembali. Dia langsung mendorong dokter ke sini untuk membersihkan tempat kejadian. Dan pergi ke depan pintu besi. Dia bergegas maju. Angkat pukulanmu yang bersinar. Pukulan keras pada pintu besi. Pelat besi kokoh di depannya bukanlah apa-apa. Ternyata jurus ini dinamakan Iron Fist. Itu karena dia mempelajarinya bertahun-tahun yang lalu ketika dia sedang mengembara di Tiongkok. Tidak hanya langkah ini yang tidak dapat dikalahkan oleh siapapun. Di saat yang sama, hanya dia sendiri yang bisa mempraktikannya. Di tempat lain Watch pergi ke gedung tinggi. Masuki ruang rahasia. Di luar dugaan, ayahnya masih meninggal. Itu tergeletak di peti mati transparan. Dia memberitahu ayahnya tentang pelariannya. Tanpa diduga, dia terbaring di peti mati transparan dan baru saja melangkah keluar. Adalah mendaratkan pukulan pada Watch. Karena niatnya hanya untuk menjadikan Jani sebagai tahanan rumah. Tapi dia tidak menyangka putranya yang tidak kompeten. Saya ingin membunuh Jani lagi.
Tuan Kelinci ingin menjadikan Jani sebagai kartu terakhirnya. Karena yang harus mereka hadapi adalah organisasi. Keesokan harinya, Jani pergi ke gerbang depan Joy dan menunggu. Melalui serangkaian investigasi, sekarang dia percaya pada identitas Jani yang sebenarnya. Keduanya pergi ke villa untuk berbicara. Jani melihat rumah ini penuh nostalgia. Saat ini Joy mengambil kontrak dan memintanya untuk menandatanganinya. Katakanlah mereka bisa memberikan 100 juta dolar AS. Namun harga yang harus dibayar adalah dia terpaksa mengganti namanya dan menjalani hidup baru. Benar-benar mustahil untuk mengikuti perkembangan masyarakat setelah 15 tahun bersembunyi. Tapi dia tidak bodoh. Dia sendiri memegang 51% saham korporasi. Nilai asetnya miliaran dolar AS. Mempertanyakan Joy, apakah dia memperlakukan keluarganya seperti ini? Joy memberitahunya bahwa dia sudah sangat murah hati. Keduanya bertengkar sengit dan akhirnya putus tanpa banyak kebahagiaan. Tanpa diduga, teman terdekatku akan mengkhianatiku. Jani menangis tanpa suara. Berjalan sendirian di depan makam orang tuanya. Lalu di sini, lihatlah karangan bunga segar yang tertata rapi di atas kuburan. Jani tiba-tiba teringat bahwa dia masih memiliki seseorang yang bisa dia percaya. Dia kemudian pergi mencari wanita yang pernah menjadi sekretaris ayahnya. Tapi dia salah mengira dia bajingan. Setelah penjelasan singkat, pertanyaan dan jawaban cepat, dia berani menerimanya meski sulit dipercaya. Sekretaris masa lalu kini telah menjadi pengacara terkenal. Setelah keduanya berbicara, dia berkata dia setuju untuk membantu mendapatkan kembali perusahaan itu. Tapi kemudian ada masalah nasihat hukum. Tanggung jawab korporasi harus menjadi tanggung jawabnya. Jani tidak banyak berpikir dan langsung mengiyakan. Tugas selanjutnya adalah mencari bukti untuk membuktikan identitas Jani. Pria ini menahan napas dan berkonsentrasi. Pukulan itu memancarkan cahaya keemasan. Sebuah pukulan langsung mengenai lengan pria besar di depannya. Ketika dia melihatnya, dia berencana untuk membakar tempat itu. Jani satu kaki menendang korek api di tangannya. Selanjutnya, keduanya memulai pertarungan besar-besaran. Orang itu, setelah terjatuh ke tanah, melemparkan korek api. Ada api besar yang menyala di depannya. Jani harus menyerah mencari dokumen untuk membuktikan identitasnya. Pertama, kita harus menyelamatkan karyawan yang koma itu terlebih dahulu. Melihat semuanya terbakar, Jani yang marah berlari mencari Watch sepupunya. Tanyakan padanya mengapa dia mencegah Anda kembali ke sini. Jani orang yang kukenal sudah meninggal. Pada saat yang sama, saya tidak berharap dia bisa bertahan. Saya tidak mengerti. Masih belum cukup jelas? Aku bukan adikmu. Dia juga bukan saudaramu. Kami semua tidak berharap dia masih hidup. Jani setelah mendengar kata-kata ini, hatiku sakit. Tapi aku tetap memberitahumu dua saudara laki-laki. Perusahaan itu diserahkan kepadanya oleh ayahnya. Oleh karena itu, dia pasti akan mendapatkan perusahaannya kembali. Keesokan harinya di rapat pemegang saham, Jani dan pengacaranya ada di sini. Watch and Joy memutuskan dari harga negosiasi awal yaitu 100 juta. Kini berkurang menjadi hanya 20 juta. Di saat yang sama, Jani dilarang menginjakan kaki di negara ini lagi. Pengacara mendengarnya dan mengatakannya dengan sangat tegas. Jani harus mendapatkan kembali seluruh haknya sebagai ahli waris. Juga termasuk kendali mutlak atas 51% saham di korporasi. Tonton mendengar kata-kata ini, dia tertawa terbahak-bahak. Dia memberitahu pengacara itu. Sekarang tidak ada yang bisa membuktikan identitas Jani. Tapi pengacara itu mengambil barang hiasan dari rumah Joy. Beritahu mereka bahwa sidik jari Jani ada pada porselen ini. Ini adalah hadiah ulang tahun yang saya buat secara pribadi ketika saya masih kecil. Untuk sepupu Joy. Jika Anda mengambil sidik jari saat ini dan sidik jari di atasnya untuk perbandingan, lalu kita bisa membuktikan identitas Jani. Namun mengatakan bahwa tidak mungkin mengembalikan perusahaan tersebut kepada Jani. Keduanya hanya bisa bertemu di lapangan. Sebelum berangkat dari sini, Tonton memanggil Jani kembali.
Kasusnya bisa saja sangat sederhana. Dia bisa saja menyimpan uangnya dan hidup bahagia. Itu namaku. Masuk akal bagi saya. Jani mengetahuinya setelah pertemuan itu. Tonton dipanggil untuk melapor ke seseorang. Jadi dia ragu. Selanjutnya, dia mengikuti di belakang dan berjalan ke gedung bertingkat tinggi. Dan kemudian setelah pergi ke lantai paling atas, Jani menemukan bahwa tempat ini memerlukan sidik jari untuk masuk. Tidak ada jalan lain selain menempuh jalan lain. Dia naik ke dalam dari ambang jendela jalan pemadam kebakaran. Kemudian dari gedung sebelah. Tangan kosong memanjat gedung-gedung tinggi. Dia dengan lembut mencapai jendela lantai atas. Saat dia hendak masuk, seseorang mendorong jendela dan dia terjatuh. Namun untungnya, Jani dikaruniai kehidupan yang luar biasa. Memeluk erat lampu jalan. Selanjutnya dia mengendurkan tangannya. Dia langsung jatuh ke balkon dan pingsan. Tunggu sampai dia bangun lagi. Menemukan bahwa lingkungan sekitar adalah tempat yang benar-benar aneh. Ternyata Watch telah mendorongnya hingga terjatuh tadi malam. Belum sempat bertanya mengapa dia melakukan itu. Kemudian Tuan Kelinci melangkah keluar dari belakangnya. Melihat seseorang yang sudah mati muncul di hadapannya. Jani tidak mungkin ini bisa diterima. Apakah kamu melihatnya juga? Selanjutnya, saling berpelukan erat. Ini adalah metode yang terbuka bagi orang-orang yang sudah lama bersama. Ia lalu terus terang menceritakan alasan dirinya bisa sembuh dari kanker. Ternyata hal itu disebabkan oleh sebuah organisasi bernama Jehan. Mereka tidak hanya menghidupkannya kembali setelah dia meninggal selama 3 hari. Bahkan menyusup ke perusahaan ini. Saat ini, dia juga dengan jelas mengungkapkan identitas aslinya. Daripada penjaga Gunung Kunlun. Misinya adalah melawan Jehan daripada mati. Kata Pak Hera, syarat dia bisa terlahir kembali adalah berpura-puralah Anda mati di depan seluruh dunia dan jangan tinggalkan tempat ini. Dia memohon untuk berurusan dengan Jehan. Pada saat yang sama, dia meminta White mengembalikan perusahaan itu kepada Jani. Meski Watch sangat terkesan di hatinya, dia tetap harus setuju. Karena keramahannya membuatku merasa sedikit lebih intim dengan paman ini. Namun saat Jani dan Watch masuk ke dalam lift untuk turun, Watch berbicara dengan Jani lagi. Tolong hati-hati. Aku tidak takut pada Jehan. Jadi kamu sangat baik. Tapi orang yang saya bicarakan adalah ayah saya. Hati-hati.